Selamat malam buat para pendengar. Malam ini saya ingin berbagi cerita, tapi bukan pengalaman saya, melainkan pengalaman dari orang lain tentang bagaimana dia mendapatkan sebuah pengalaman di kota Jogja. Untuk nanti latar tempatnya nanti biar narasumber saya sendiri yang akan menceritakannya secara lengkap. Dan Jogja memang dikenal menyimpan banyak cerita-cerita yang kadang tidak masuk akal, kadang juga susah diterima oleh akal sehat, tapi disitulah yang membuat Jogja makin dicintai oleh para penyuka sejarah. Sudah bersama dengan saya di sini, narasumber saya, Mbak Tami, betul ya? Iya, betul. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin Mbak kalau ngomong bisa sedikit agak maju ke Oke, mic. Ya, iya. baik. Saya mau konfirmasi dulu, ini pengalaman pribadi, betul? Iya, betul. Pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi yang dirasakan di Jogja, betul? Iya. Baik, tanpa perlu lama-lama lagi, saya persilakan Mbak Tami untuk bercerita. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tami. Saya kebetulan sudah lama mengenyam pendidikan di Jogja, dan ada satu pengalaman saya di kota ini yang berkesan dan uh, membuat ya misteri tersendiri ya buat hidup saya, pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Dan singkat cerita sih, awalnya ini kejadian tahun 2010. Saat itu awalnya saya bermimpi saya berada di salah satu pemakaman, dan di pemakaman itu saya menggunakan kebaya dan saya diarahkan, ya seperti ada abdi dalam yang mengarahkan saya untuk berjalan di sebelah kanan, karena di sebelah kanan merupakan pemakaman Keraton Jogja dan sebelah kiri pemakaman Keraton Surakarta. Ya singkat cerita, saya sampai masuk ke dalam dan saya sempat melihat pemakaman raja-raja Jogja. Dari mimpi itu tiba-tiba saya langsung ya jiwa penasaran ya. Jadi saya kebetulan ada waktu kosong siang itu, di sela-sela istirahat kuliah, saya sama sahabat saya ya berinisiatif untuk jalan-jalan ke keraton. Baik, sebelumnya berarti ini timelinenya adalah ketika Mbak Tami masih berkuliah Iya. di salah satu kampus di Jogja, betul? Iya, betul. Jadi kita nggak sebut namanya ya, takutnya nanti mungkin tersinggung Ya. atau apa. Jadi kita salah satu kampus di Jogja, Ya. Mbak Tami di 2010. 10. Oke, baik, silakan lanjutkan lagi. Ya, pada saat itu saya ya karena cukup jauh ya dari kampus ke keraton. Begitu sampai keraton, ternyata keraton itu sudah tutup karena sudah sekitar jam 3 sore dan sudah ditutup. Akhirnya ya dengan rasa kecewa sih, karena memang kayak penasaran aja, pengen tahu sejarah-sejarah mimpi saya ini nih apa maksudnya, seperti itu kan. Tiba-tiba ada tukang beca itu menawarkan untuk berjalan-jalan, mengitarin keraton dengan becanya, karena memang daripada kecewa lah ya kayak sudah tutup gitu. Tiba-tiba oh ya udah Pak gitu, jadi saya sama teman saya sama sahabat saya berdua diarahkanlah kami ke museum kereta. Itu jaraknya nggak begitu jauh, tapi memang karena naik beca ya. Lalu setelah itu saya ngerasa udah ditunggu gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak, tadinya saya mau beli karcis, tiba-tiba bapak itu langsung menawarkan diri untuk menjadi tour guide, untuk menemani.
karena saya belum pernah saat itu ke situ, ya udah saya mempersilahkan gitu kan. Ya singkat ceritanya, kami dikasih tahu lah sejarah-sejarah tentang Jogja, tentang kereta-kereta yang berjejer gitu. Ada yang aneh sebenarnya dari awal, karena sebetulnya saya bukan asli Jogja ya, saya dari Kalimantan dan belum pernah melihat yang kereta kuda seperti itu kan. Jadi pengen foto gitu kan, waktu itu masih zamannya BlackBerry. Tiba-tiba bapak si tour guide-nya ini melarang gitu, nggak usah mbak, nggak usah foto di situ gitu. Loh, kenapa? Saya bilang gitu, apa ini nggak bisa buat foto umum? Nggak usah mbak, jangan foto di situ karena mbak sudah ditunggu. Saya diem cuman ditunggu siapa gitu kan, bapak ini nih ngomong sama siapa gitu kan. Cuman karena saya nggak boleh foto, akhirnya ya udah saya jalan. Sebelum sampai pun saya masih penasaran, mau foto di sini dong gitu. Saya nyuruh teman saya untuk foto, jangan foto di situ gitu. Itu nggak ada apa-apanya, mbak tuh ditunggu di dalam gitu. Ya antara bingung sama merinding sebenarnya saat itu, udah ngerasa karena sore itu nggak ada pengunjung lain, jadi cuma saya berdua, teman saya dan bapak itu, dan suasananya tuh kalau saya pribadi sih karena saya suasananya agak lain ya, karena baru itu saya ngunjungin museum yang mungkin karena itu museum purbakala juga, jadi agak-agak merinding sedikit gitu. Dan ketika masuk di suatu ruangan, ada satu kereta itu agak lain dibanding yang lain menurut saya, karena di kereta itu tuh di bawahnya tuh ada kayak mangkuk diisi bunga-bunga seperti mawar, seperti bunga-bunga kuburan gitu. Tiba-tiba bapaknya malah menyuruh saya foto di samping kereta itu, dan spontan awalnya saya nggak mau gitu kan, karena saya ngelihat ada bunga di bawahnya dibanding yang lain kan sudah merinding sebenarnya gitu. Enggak pak, saya nggak mau foto di situ, saya bilang gitu. Saya nggak mau foto di kereta ini. Foto aja mbak, ini mumpung ada loh gitu. Udah diem nih, udah shock nih saya pribadi. Saya nggak tahu teman saya juga kebingungan kayak saya atau enggak, cuman mumpung ada ini gitu. Karena nggak semua orang foto di sini bisa jadi. Ini mumpung ada, saya fotokan. Terus saya sampai merinding ceritanya. Saya fotokan dan ini pasti jadi. Ya karena bapak itu sedikit memaksa, akhirnya ya saya foto di situ sama teman saya, dan kebetulan saya pas di samping kereta. Jadi saya sebelah kanan ya posisinya, sebelah kiri. Waktu mengambil posisi, ada satu kejadian yang bikin saya kaget. Karena si bapak tour guide ini kan dia membawa handphone saya ya. Handphonenya itu tepat, jadi bapak itu berdiri agak jauh di depan saya, cuman mengarah ke saya. HP-nya tuh diturunkan di lantai dan bapak itu seperti bersujud. Bersujudnya bukan yang dari dahi ke lantai ya, tapi ada tangan yang menyembah gitu, seperti tangan. Terus ya bersujud ya, seperti tangannya di antara lantai sama jidat gitu. Seperti orang hormat begitu ya? Iya, seperti kayak orang, bukan hormat. Kalau hormat kan satu tangan ya, ini dua tangan. Iya, maksudnya yang seperti tradisi Jawa gitu ya? Seperti tradisi Jawa kayak sungkem gitu. Oh iya benar. Seperti tradisi sungkem, tapi dia mengarah ke dahi ya dan lantai gitu. Menghadap ke arah saya. Ke arah saya dan ke samping, maksudnya bukan ke arah teman saya. Saya kaget loh, kok saya disujudin gitu kan, seperti yang kenapa gitu. Dan sebenarnya saya ngerasain ada yang hal aneh lagi. Jadi ketika mengambil posisi, saya ngerasa kan di sebelah kiri saya teman saya ya, di sebelah kanan itu saya ngerasa kayak ada orang, tapi saya nggak ngelihat orang itu siapa. Cuman dia kayak nyuruh saya bergeser gitu, seperti kayak bersentuhan, disuruh bergeser gitu kan.
Jadi saya spontan bergeser, padahal saya nggak berani melihat karena sebelah kanan saya ini kereta nih gitu kan. Terus ya udah, eh, saya saya minggir sedikit gitu karena kayak suruh bergeser gitu. Terus udah difoto. Nah setelah difoto itu terus terang aja handphone itu langsung saya masukin tas, saya nggak berani lihat hasilnya karena masih takut. Nah terus keluar dari ruangan itu, tiba-tiba bapak si keluarga ini bilang gitu, mbaknya ada terah ya dari keraton. Saya bilang nggak ada gitu kan. Nggak ada karena ya saya orang biasa aja, sambil bercanda saya bilang gitu, seperti itu. Mbaknya nggak bisa bohong sama saya gitu. Saya bisa lihat kalau mbak punya darah dari keraton. Saya bisa lihat itu dari matanya, dia bilang gitu. Mata, saya bilang gitu. Iya, matanya mbak tuh sama temennya itu beda. Kalau mata temennya mbak itu kosong, dia bilang gitu. Kalau mata orang yang ada terah dari keturunan kerajaan itu di matanya itu ada isinya. Saya langsung berpikir, oh berarti orang ini nih nggak bisa diajak bercanda gitu loh. Entah, saya langsung berpikir, oh jangan-jangan bapak ini indigo gitu ya, atau dia bisa melihat. Terus akhirnya saya mengaku gitu, saya bilang memang bapak saya kan dari Jawa, sementara ibu itu asli dari Kalimantan. Dan memang ibu tuh pernah bercerita kalau masih datuk dari ibu tuh masih ada keturunan dari kerajaan Kutai gitu. Jadi saya bilanglah ke bapak itu, saya bilang, oh iya pak, saya memang ada keturunan dari kerajaan di Kutai, tapi dari garis ibu, saya bilang. Kalimantan ya Kalimantan Timur. Lalu bapaknya langsung seperti orang nadanya tinggi gitu. Enggak, mbak ini memang mbak ada darah dari ibu, tapi yang lebih besar terahnya ini dari bapak. Kaget lah saya kan, karena saya nggak tahu silsilah bapak saya seperti apa, karena kami besar di Kalimantan, lahir di Kalimantan. Jadi saya diam, oh dari bapak. Iya, mbak itu masih saudara sama di sini sama Mataram. Lalu saya masih bingung, mbak tadi lihat nggak kalau dari awal mbak itu disambut? Ya karena saya nggak ngelihat apa-apa, jadi saya jawab enggak. Coba tanya sama bapak atau bude atau yang lebih tua lah, orang-orang tua dari keturunannya bapak. Mbak itu terahnya Brawijaya 5. Brawijaya 5 dan mbak itu masih keluarga sama yang di sini, bahkan lebih tua mbaknya, dia bilang gitu. Saya langsung, lebih tua dari sini gitu. Saya nggak tahu bapak ini tuh bicara apa sih gitu kan, karena baru ini nih pertama pengalaman datang ke museum terus ketemu bapak yang maksa tiba-tiba ngomong seperti itu gitu ya. Dan mungkin bapak itu tahu kalau saya itu nggak percaya sama omongan bapak itu. Sampai akhirnya bapak itu bilang, mbak, kemarin saya dimimpiin kalau hari ini sore ini ada keturunan dari Brawijaya 5 yang mau datang, makanya saya sudah nunggu mbak. Di situ tambahlah saya, ini bicara apa sih, ini ngomong apa sih gitu kan. Sampai begitu sudah selesai, jadi saya lebih banyak pasif ya, karena dia menceritakanlah semua tentang sejarah Brawijaya dan segala macam, Majapahit segala macam. Saya bingung sendiri, ini bapak ini ngomong apa benar saya ini. Saya masih nggak, antara percaya nggak percaya. Sampai pas sudah mau selesai, bapak itu nawarin lagi, mbak kita ke dalam lagi yuk, kita pamitan. Ya saya ikutin, saya kira mau pamitan sama siapa, ini nggak ada orang nih, cuman bertiga gitu kan. Cuman karena bapaknya ini nyuruh kita pamitan lagi ke kereta yang tadi yang difoto, ya udah kita ngikut gitu kan. Nah
sampai terakhir mau pulang bapaknya cuma bilang, Mbak, kalau Mbak nggak percaya sama apa yang saya katakan, nanti malam pasti Mbak akan dimimpiin. Nanti malam Mbak pasti akan dimimpiin. Itu pesan dari bapaknya. Iya. Itu sebelum pulang itu. Sebelum pulang, karena mungkin ngelihat saya tuh nggak antara percaya nggak percaya lah sama omongannya dia. Jadi bapak itu bilang, ya udah kalau Mbak nggak percaya sama saya, nanti malam pasti Mbak akan dimimpi. Udah sampai situ kejadiannya. Dan ternyata bener malamnya saya mimpi. Oh ya? Iya. Bisa diceritain nggak mimpinya apa? Singkat aja ya. Ya intinya aja. Saya mimpi saya berada di Jogja zaman dulu. Dan ada ya seperti ada sosok kayak abdi dalam yang mendampingi saya masuk ke keraton, dan saya duduk di apa ya, seperti tempat duduk singgasana gitulah, bukan singgasana sih, kayak tempat duduk. Intinya di situ cuma ada saya sendiri suruh duduk, dan di depan itu agak jarak berapa meter ada yang lagi duduk di situ, dan beliau cuma bilang, itu di depan kamu Hamengkubuwono, tapi saya nggak bisa nyebutin ya karena ini ya intinya Hamengkubuwono sudah meninggal lah gitu kan. Oh, berarti terdahulu ya? Yang terdahulu gitu. Udah sampai di situ. Ya, sebenarnya banyak sih kalau yang nggak, tapi saya nggak bisa menceritakan yang mimpi itu kan personal ya. Jadi saya cuma menceritakan pengalaman pribadi saya yang menurut saya sampai mikir, bapak yang Surget ini sebenarnya ada atau nggak ada ya gitu. Apa dia itu? Bahkan sosok si bapak yang menemani ketika masuk museum ini juga Mbak masih meragukan sebenarnya ini benar orang atau bukan gitu ya? Iya, karena ternyata memang setelah saya setelah saya mimpi, terus jadi saya mikir, kok bapak itu omongannya ada benernya ya, katanya nanti malam saya akan dimimpiin gitu, dan bener saya dimimpiin. Dan malam itu juga dan dan saya juga dan itu mimpinya nggak cuma satu malam itu aja. Oh, berkelanjutan? Berkelanjutan. Saya mimpi saya mimpi di keraton juga, ada yang keluar dari kereta gitu ya. Dan itu Hamengkubuwono, ya itu juga Hamengkubuwono yang sudah nggak ada ya. Seperti itu gitu. Sampai akhirnya ya saya penasaran, akhirnya saya tanya ke orang tua gitu. Apa benar masih ada keturunan gitu. Ya kalau dari ibu kan memang garis ibu dari Kutai memang ada gitu. Cuman kalau dari garis bapak ya karena kan sudah bertahun-tahun mungkin ya, jadi terlalu jauh gitu. Cuman memang kalau dari keluarga bapak cuman yang mereka tahu kakek-kakeknya sih masih justru keturunannya dari Sunan Ampel gitu loh. Cuman saya nggak tahu apa Sunan Ampel ini. Sunan Ampel Surabaya? Ya, gitu. Karena bapak saya memang dari Jawa Timur ya. Saya tidak tahu sih realnya seperti apa, dan saya juga nggak tahu yang bapak itu lihat di saya itu Rahnya Brawijaya 5 ya, saya nggak pernah tahu itu. Dan itu sih pengalaman misteri ya menurut saya, yang ya saya sendiri masih jadi tanda tanya sih apa yang bapak itu, karena itu pengalaman yang bikin saya merinding gitu kan, ditambah lagi yang waktu saat foto itu gitu kan. Sampai sekarang masih disimpan nggak? Nggak. Jadi saya sama teman saya begitu keluar dari museum, teman saya itu juga keringat dingin gitu karena dia lebih bingung ternyata. Iya, teman saya tuh merinding banget, dan dia bilang kita hapus fotonya karena kita nggak berani ngelihat siapa yang ada di dalam situ, nggak berani gitu loh. Kalau masih ada mungkin bisa ditelaah lagi gitu ya maksudnya. Aduh, saya langsung dihapus. Langsung dihapus karena saya sempat, akhirnya besoknya saya sempat main ke keraton, dan pas waktu main ke keraton itu saya kaget, tempat duduk yang saya dudukin yang berhadapan dengan Hamengkubuwono ini ternyata memang tempat yang khusus untuk raja. Oh,
tempat duduk yang di mimpi itu Sama persis. Jadi saya duduk di situ di depan dunia nyata pun ternyata ada. Pas saya ke keraton ternyata loh ini yang ada di mimpi, dan ternyata itu memang tempat duduk yang maksudnya khusus untuk raja-raja yang dudukin itu gitu. Jadi di mimpi itu saya posisinya duduk di bawah, masih menggunakan sanggul gitu kan. Padahal saya pakai Baju jilbab, adat Jawa gitu baju ya. adat Jawa, pakai kebaya gitu. Tiba-tiba ada abdi dalam yang bisikin saya, itu yang di depan kamu Sri Sultan Hamengkubuwono, itu sekian gitu. Dan saya pas lihat wajahnya, ya udah, terus ya adalah berlanjut mimpinya ya, tapi saya nggak bisa, ada yang beliau sampaikan tapi saya nggak bisa menceritakan lewat podcast ini. Pengalaman yang cukup unik ya. Jadi bener-bener nggak tahu sama sekali tentang sejarah Jogja pun mendapatkan pengalaman seperti itu tuh kayak yang nggak bisa masuk akal aja gitu. Niatnya tadi mau wisata, ketemu si bapak-bapak tadi di museum. Iya itu dia. Terus kejadian di museumnya. Dan ada satu lagi yang bikin saya bingung. Bapak itu cuman bilang seperti ini, Mbak, coba Mbak ngerasain dari semua kota yang Mbak kunjungin di Indonesia ini, ya di tempat Mbak lahir, di tempat Mbak misalnya jalan ke selain Jogja, pasti Mbak merasakan kenyamanan cuman di kota Jogja. Dan memang iya. Kok Bapak bisa tahu? Saya bilang gitu. Bapak bisa tahu saya lebih nyaman di Jogja. Iya, karena Jogja ini, kata Bapak itu, Jogja ini yang benar-benar bentuknya kerajaan, karena itu sesuai dengan Mbak. Jadi saya jujur ya, kalau Bapak itu dengar, saya pengen deh ketemu lagi. Karena saya pengen tanya sebenarnya yang ada di foto itu, yang nunggu saya dan yang geser-geser yang waktu di foto itu siapa? Tapi setelah kejadian itu pernah punya keinginan untuk datang lagi ke sana dan nyari bapaknya ini nggak sih? Enggak sih, karena nggak kepikiran. Cuman karena sudah punya pengalaman yang seperti itu gitu kan. Jadi justru saya penasaran ketika mimpi lagi, mimpi yang ketemu Hamengkubuwono yang sudah wafat itu. Saya penasaran tempat duduk yang saya dudukin itu, tempat saya duduk itu apa benar ada di keraton. Ternyata ada. Dan yang lebih mengagetkan lagi, waktu itu waktu di keraton akhirnya saya bicara tentang mimpi yang tentang makam raja-raja Jawa, dan ternyata memang sebelah kanan adalah makam raja di Jogja, yang sebelah kiri Surakarta. Dan sebenarnya kalau ke sana pun harus pakai baju ya khusus gitu, karena yang di mimpi saya pakai kebaya, pakai sanggul seperti itu. Ya adat Jawa lah. Adat Jawa itu sih pengalaman di Jogja. Dan saya nggak tahu apa yang Bapak itu lihat. Cukup menarik banget nih ya pengalaman dari Mbak Tami tadi. Tapi ya itu pengalaman dari Mbak Tami, semoga bisa menjadi pelajaran juga mungkin ya buat yang mendengarkan, atau mungkin menambah kisah-kisah yang cukup unik dari kota Jogja. Baik, terima kasih banyak Mbak Tami sudah mau datang ke sini, sama-sama berbagi cerita. Semoga nanti akan ada lagi Mbak Tami. Sekian podcast dan ya sedikit cerita dari narasumber saya. Mungkin teman-teman bisa bantu dengan cara like dan subscribe juga. Akhir kata, terima kasih dan selamat malam.